Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI Watch mencoba membahas tentang yang namanya Pratikno. Pratikno itu katanya mantan rektor UGM. Nah sekarang sebagai menteri Bang ya. Ini yang jadi pertanyaan. Rekodnya kan dipertanyakan tuh Bang. Ya. Ya, siapa Pratikno? Secara moral, tindakan dia, kalau dia memang melakukan melakukan apa dia? Ijazah itu, ya, dia rubah, dia modifikasi. Ataupun dia berikan kepada Jokowi, sedangkan Jokowi nggak pernah kuliah, dia yang mengatur Bang. Katanya begitu. Menurut Abang gimana nih Bang? Ya, saya juga sependapat tuh. Saya melihat ributnya ijazah Jokowi itu si Pratikno yang main. Biang kerok ya Bang? Biang kerok ya. Karena dia ingin memberikan jasa pada Jokowi dari orang yang tidak pernah kuliah di UGM menjadi lulusan UGM. Ini si Pratikno yang main. Dia mantan rektor UGM. Dia diangkat oleh Jokowi menjadi di Seknek, Sekretaris Negara. Dia memberikan balas jasanya, membuat Jokowi diarahkan sebagai lulusan UGM. Padahal Jokowi nggak pernah kuliah di UGM, di Karang aja itu. Nah, si Pratikno bermain di sini karena punya modal bisa mengendalikan rektor setelah dia, yaitu Profesor Ova Emilia, yang saya nggak tahu habis kelihatannya dari medsos dan kesimpulan orang, termasuk saya, dia dikendalikan oleh Pratikno. Ada kunci apa yang dipegang Pratikno sampai Ova Emilia tidak berkutik, itu aja. Jadi itu pertanyaan simpel. Apa sejauh kayak begitu Bang? Iya. Secara moral Bang? Jangan ngomong moral lah, orang itu kan tipu kok masih ngomong moral, gimana sih? Jadi kalau udah ngomong sama penipu, sama Jokowi ngomong moral. Ini kan punya juga enggak. Akademisi ini Bang cerita. Enggak ada urusan akademis itu IQ, moral tuh SQ. SQ nggak ada sekolahnya, jangan kait-kaitin. Kalau profesor dokter moralnya nggak ada urusan, itu urusan kayak IQ, itu urusan kecerdasan intelektual. Moral tuh kecerdasan spiritual, nggak ada sekolahnya. Ya jangan kait-kaitin lah. Presiden ngaco kayak Jokowi pun kan IQ-nya jongkok. Sekarang Pratikno boleh profesor dokter jejer 100 PJ profesor doktornya, nggak ada urusan dengan kecerdasan spiritual dia, kejujuran apa nggak ada urusan. Orang yang tidak gelar dokter profesor akademisnya biasa saja, moralnya bisa lebih baik karena moral sangat pribadi. Life values-nya apa? Nilai-nilai hidup yang jadi acuan apa? Bagaimana dia melihat dan memutuskan perilaku yang benar salah, bagus nggak itu moral. Nah nggak ada urusan sama gelar akademis. Jadi jangan kalau gelar akademis hebat, moralnya hebat, nggak ada urusan, itu bidang yang berbeda. Kembali saya ulangi, gelar akademis urusannya kecerdasan intelektual. Kontribusinya terhadap kualitas perilaku seorang maksimal 20%. Sedangkan kualitas dari perilaku seseorang bagus nggak bagus tentukan oleh SEO yang minimal kontribusinya minimal 8% dengan EQ-nya itu. EQ maksimal 20% maksimal. Nah kalau maksimal kan bisa kurang, sedangkan kembali Bang, SEO kan minimal. Situasi sekarang ini seperti apa yang kita ketahui kan, ijazahnya menurut Rosuryo itu palsu Bang. Ijazah siapa? Jokowi. Oh iyalah, orang dia nggak pernah kuliah bisa lulus punya ijazah sarjana dari mana? Saya punya videonya. Ada yang ngomong aja karena nggak pernah kuliah. IPK saya juga di bawah 2, itu orang nggak pernah kuliah. Kalau IPK di 2 gimana bisa lulus? Ada videonya. Pajak digital, IPK saya di bawah 2, sambil ketawa-ketawa, rendah, supaya dibilang rendah hati. Taunya bego, lo di IPK 2 lo kagak lulus. Ya sih udahlah, Jokowi itu nggak cerdas, tapi akalnya banyak, itu aja pegang. Oke Bang, Pratikno terus mesti diapain nih Bang kalau kayak begini Bang? Ya kalau mestinya sih dia dipecat habis. Ada yang merugikan UGM, mempermalu, dan
menyalahgunakan posisi dia di UGM untuk kepentingan pribadi dia, mendorong Jokowi sebagai ucapan terima kasih karena Jokowi narik dia jadi seknek. Itu aja, dia balas budi. Diam-diam sekarang ke Jokowi, ke Solo, udah Pratikno. Saya cuman bilang, saya juga pensiunan kampus. Nah Pratikno, Anda pasang lagi gelar akademis Anda, profesor Anda 100 biji lagi pasang. Kualitas Anda nggak berubah kalau masih kayak begitu. Jangan bersembunyi di balik gelar akademis lah. Ya kualitas itu nggak ada urusan. Seharusnya penegak hukum mengusut ini Bang ya. Ya kalau mau seharusnya udah males ya. Seharusnya mestinya udah lupain aja. Praktek hidupnya tidak seharusnya, tidak mestinya. Seharusnya mesti itu ngomong depan kelas. Sebagai dosen ngomong. Menurut ini seharusnya, menurut ini mestinya. Itu orang ngomongan orang anak sekolah di depan kelas. Terus jalan keluarnya apa Bang? Jalan keluarnya, hajar aja nggak benar. Kayak Pratikno, hajar kalau kita bisa hajar lewat podcast, hajar. Kalau bisa lebih dari itu, lakukan. Tunjukkan ke publik, buka kebobrokan dia. Kita kan nantang, Pratikno ketemu, kita podcast di sini. Kita bongkar publik. Sepertinya dia nggak ada malunya, nggak ada takutnya Bang. Malu takut ada, kalau malu nggak ada. Malu itu moral, nilai-nilai hidup. Orangnya tukang tipu mana punya malu. Orang tukang tipu mana punya harga dirinya ada. Adalah dia mau diapain tengah pilihan kita. Membiarkan dia aja atau kita tetap bersuara mengatakan itu nggak betul. Jangan dibiarkan supaya mayoritas masyarakat tahu bahwa dia nggak benar. Dia ini nanti kalau dia sudah lewat masanya, dia harus bayar kelakuan di dunia termasuk anak, keluarga segala macam. Dia bayar itu. Saya pernah lihat Bang, mahasiswa UGM dan alumni UGM juga sudah memprotes Bang. Memprotes tentang, iyalah, mempertanyakan lah tentang ijazah Jokowi. Iya memang. Tapi kayaknya nggak ada ininya tuh Bang, nggak ada hasilnya. Kalau saya sih gampang lah ya. Mikirnya begini saya. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan untuk tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran itu dulu. Kalau kita cuma bisa sampai sini, lakukan sampai di sini. Jangan diam, jangan udahlah, gue cuma bisa begini, ngapain gini, nggak. Tugas tanggung jawab kita itu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari UGM terhadap kelakuan Pratikno dengan Jokowi itu, ya udah itu yang bisa mereka lakukan. Karena dia kendalin kan, kayak Ova Meliadi, Rektorat UGM kan dikendalikan. Kita nggak tahu kenapa Ova jadi jinak begitu sama si Pratikno. Asia ada dipegangnya. Kalau katakan sempat di medsos kalau nggak salah ya, Ova punya urusan bisnis utang sekian miliar segala macam. Nah, lah iyalah kalau itu nggak benar. Miliar. Nah, udah mau diapain? Ini itu ada pakai oleh si Pratikno. Lagi urusan apa? Rektor kalau udah mau bisnis jangan jadi rektor lah. Itu sebab akademisi itu beda mikirnya dengan pebisnis. Saya ngajar tapi saya bukan akademisi, saya praktisi, saya pebisnis. Jadi jangan campur belajar lah. Ada namanya brain and mind management belajar. Karena brain dominant preferences-nya praktisi, ilmuwan itu nggak sama. Jangan campur aduk, mikirnya beda. Jadi itu aja pesan saya. Terus jalan keluar kita apa nih Bang? Jalan keluar ya lakukan yang terbaik. Kasih tahu publik bahwa si Pratikno ini ngaco. Ova itu nggak benar dikerjain segala macam. Dan UGM jadi korban. Ya orang-orang kayak gini jangan didiemin. Kok cuman ya bisanya cuman ini kita ngomong. Ya ngomong. Bahwa kita sudah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan demi dan untuk kepentingan masyarakat, tegaknya keadilan, kebenaran dan kejujuran semaksimal yang kita bisa lakukan. Kita cuma lakukan itu, veritas, probitas, justisia kita lakukan. Lewat mana podcast, lewat mana ada kesempatan kita ngomong lagi. Jadi jangan mengharapkan berpikirnya. Kalau kita cuma bisa ngangkat satu batu, jangan mengharapkan mau ngangkat gunung. Angkatnya satu batu, selesai. Karena kita bisa ngangkat satu batu. Tapi jangan, cuma satu batu, males deh, gue nggak mulai. Jangan, nanti tuh ke satu batu, angkat aja. Jadi itu mikirnya. Ini yang kita bisa lakukan, lakukan. Hasilnya lillahi ta'ala. Allah lebih tahu. Kalau nggak sekarang, nanti jadi sejarah. Paling nggak,
kita bisa bilang pada orang dan pada diri kita, kita sudah lakukan yang terbaik untuk Veritas, Probitas, Justisia. Kita sudah lakukan itu. Sepengetahuan saya Bang ya, pengangkatan rektor itu dilakukan oleh menteri Bang. Ditunjuk oleh menteri. Iya, tapi menteri kan nggak nunjuk dan mata merem, ada masukan-masukan. Gitu. Udah Jadi gampang lah, ada yang paham bermain saya. Bang ya. Bermain itu normal lah. Di organisasi apapun, di mana-mana pun begitu. Tadi praktis sudah terjadi. Mau ngangkat timbul-timbul nunjuk, enggak lah, ada prosesnya itu. Masukan, saran, rekomendasi, ini. Itu wajar-wajar aja. Bahwa itu benar nggak benar soal kedua. Tapi proses itu ada terjadi. Nah, jadi hukumnya apa? Kualitas suatu organisasi ada cerminan dari kualitas pimpinan organisasi. Jadi kalau kualitas yang namanya UGM adalah cerminan kualitas rektornya. Kualitas rektor UGM adalah cerminan kualitas orang-orang di sekitar yang menghadirkan rektor. Jadi gampang, saya mikirnya simpel. Cuma individu yang bermain. UGM itu apa sih? Organisasi. Isinya apa organisasi? Isinya orang kan, bukan kambing, bukan kebo. Nah, orang seperti apa yang buat UGM begitu? Itulah dia. Jadi peran individu itu, oknum itu bukan main. Ya, dulu sih pada saat kita masih kuliah dulu, UGM itu termasuk di Gajah Mada, Erlangga itu kan universitas yang Ada yang notice. ya sekarang Kenapa ini bisa begitu? Dia kualitas rektor. Saya ngalamin waktu UI, rektornya. Rektor UI siapa itu terakhir kita ya? siapa dulu Setelah Pak Nugroho juga. Enggak bisa menteri manggil-manggil rektor senat aja, rektor manggil dewa itu kualitas rektor. Kalau sekarang bisa dikendalikan mau diapain? Tanyanya birokrasi bermain. Rektor kita, Pak Heri, dibekuk habis. Beliau nggak bisa dibuat tidak berkutik. Karena birokrasinya kayak begitu. Nah karenanya kita meneruskan, melaksanakan gagasan mimpian jaket kuning dengan tampil mewakili UI sebagai UI Works. Rektor kita habis dikerjain. Bukan Pak Heri brengsek, bego, enggak. Orang masuk di birokrasi dimain. Tanyalah menterinya itu, dirjennya. oke Pak, kita sudah Kayak dulu. ngomong tentang sebenarnya panjang, Buat dia. Ya, tapi untuk saat ini kita sudah dulu dan waktu kita sambung. ya. Oke. Nah, demikian tadi ngomong-ngomong tentang praktikal. Kita merasa terusik. Bukan berarti ya, kita memfitnah UGM. Kita justru kasihan sama UGM. Kok jadi seperti ini? Ya. Tapi ya sudahlah, sudah kejadian. Kami hanya berharap mahasiswa dan alumni UGM bisa bersatu untuk mengklirkan masalah ini tentang ijazah palsunya Jokowi. Saya rasa demikian. Ya, pegangan kita Wiwot akan terus bergerak selama ada orang atau pihak yang melanggar salah satu prinsip atau nilai-nilai dasar kita, Veritas, Probitas, Justisia, langgar salah satu ini kita akan Terima kasih, Bang. iya, UGM nggak bisa apa-apa kan, Ya. karena dikendalikan rektornya. Kenapa rektor bisa dikendalikan? Buat kita apa nggak tahu. Saya Pratikno dapat apa dari Jokowi? Wah, Karena banyak. Iya, Ya sudahlah, itu urusan dia untuk sementara. iya dibilanglah Jokowi lulusan UGM kuliah di ikutan kapan? Bukan kuliah. Iya, orang dia ngomong IPK saya di Badua. Kalau dia pernah kuliah mana ada IPK di Badua? Udah lah ya. Terus Suryo, Ipan, satu lagi yang dari Sumatera Utara itu Ismon, Rismo. kita dukung, Kita dukung terus. kita siap kabari kapan kita turun. Oke. Saya rasa kita sudah lakukan. Terima kasih atas Bincang-bincangnya. semoga ini bermanfaat buat semua yang mendengarkan dan buat kita sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas kebenaran, probitas kejujuran, justisia keadilan.